Tabir Aldila gugat cerai Indra Bekti bikin Irfan Hakim geram. Kenapa ini mesti terjadi gitu di keluarga kita gitu? Kasihan kah sama anak-anak kah gitu? Ini kalau dibilang kasihan sama anak-anak, aku kasihan ya. Mereka harus, mungkin mereka nggak akan pernah kehilangan kasih sayang aku sih. Sampai akhir hayat aku akan terus, anak-anak aku urusin, aku sayangin ya, untuk Davi sama Abel. Bahkan kalau Dila butuh apa-apa pun juga aku masih mau untuk bantu, namun ya kalau itu dia mau ya. Saya lebih melihat bahwa ekspresinya itu lebih khawatir ya, sama kalau kita lihat nggak cuma ekspresi wajah tapi juga gerakan tangannya. Kalau kita lihat kayak jari ketemu jari gitu, dia tense atau tegang istilahnya di situ ya, untuk apa yang sedang diceritakan oleh istrinya. Dia merasa bahwa ada part-part yang dia tidak ingat, ada hal-hal yang terjadi dengan spontan keluar, dan itu di luar kemampuan dia dalam hal mengendalikan emosinya. Buat saya itu bisa jadi adalah penanda masalahnya dia, penyakitnya dia sebetulnya, yang sebelumnya dia masuk rumah sakit itu ya. Jadi itu yang terlihat sama dia itu adalah kekhawatiran dan juga merasa tegang, itu aja. Aku tuh 2 bulan yang lalu tuh masih mengunjungi sahabatku ini, terkulai lemas, diajak ngomong juga nggak nyambung, dia manggil gue suster, manggil laki gue dokter, ingat kan gue ceritain, karena gue pakai baju putih-putih, pokoknya nggak nyambung gitu. Tapi hari podcast itu, gila ngomongnya tek, kan seperti lo di podcast kan, udah ketawa, udah bercanda gitu. Jadi gue tuh seneng banget, mukjizat gitu loh. Tapi di luar dari itu nggak tahu, karena mereka juga kelihatannya juga everything look okay gitu, look normal. Tabir Aldila Jelita menggugat cerai Indra Bekti kian terkuak. Irfan Hakim pun geram jika ada yang mau menghancurkan sahabatnya. Setelah gugatan cerai pada Indra, artis Irfan turut memberi tanggapan. Diketahui Indra kini dihadapkan dengan masalah rumah tangganya yang terancam bercerai. Indra telah digugat cerai oleh sang istri Aldila. Irfan mengatakan cobaan berturut-turut yang dialami oleh Indra bukanlah suatu hal yang mudah dilewati. Karena nggak mudah guys jadi Bekti, ucap Irfan. Dalam kesempatan tersebut, Irfan membeberkan Bekti adalah sosok yang baik dan pintar menyembunyikan kesedihannya. Nggak apa-apa, sadar nggak sadar, lu tuh layak dicintai banyak orang. Lu tuh sahabat yang luar biasa, demikian katanya. Menurutnya, Bekti adalah sosok yang selalu menyenangkan orang di sekitarnya. Ia pun geram ketika ada orang yang ingin menghancurkan hidup sahabatnya. Jadi kalau ada orang yang mau menghancurkan dia, tuh aku kesel, demikian tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, ia memberikan nasihat kepada Bekti bahwa masalah selalu punya 2 sisi yang bisa dipilih menegarkan atau melemahkan. Mungkin jika endingnya adalah perpisahan, itu bukan berarti tidak saling mencinta, karena perpisahan itu bisa saja masih saling cinta karena Allah yang menggariskan itu. Demikian tandasnya. Indy Barens menolak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga Indra. Presenter Indy Barens menolak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga sang sahabat Indra dan Aldila. Indy Barens mengaku bukan lagi ranahnya bila diminta untuk mendamaikan hubungan Indra dengan Aldila. Meski Indy Barens menyayangi Indra dan Aldila, ia mengaku tak bisa mencampuri keputusan mereka. Wanita yang kerap disapa Teh Endi itu mengaku tak memiliki kuasa untuk mendamaikan Bekti dan Aldila. Ia percaya perceraian sang sahabat bukanlah keputusan yang mudah. Wanita 51 tahun itu juga menyinggung soal alasan perceraian itu. Ia menyebut tak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, apalagi di sini bukan bicara masalah finansial, bukan bicara soal apa gitu. Demikian ucapnya. Karena itu Indy Barens merasa sedih bila mendengar hujatan yang membahas hal tersebut. Apa itu cerai gugat dan cerai talak? Dalam UU Perkawinan ada 3 hal yang dapat memutus sebuah pernikahan. Ketiganya adalah kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam perceraian, di pengadilan agama terdapat istilah cerai gugat dan cerai talak. Untuk diketahui, pengadilan agama diperuntukkan untuk perceraian bagi pasangan yang beragama Islam. Sementara proses perceraian di pengadilan negeri yang diperuntukkan bagi pasangan non-muslim tidak mengenal kedua istilah ini. Lalu apa beda cerai gugat dan cerai talak? Cerai gugat dan cerai talak dalam hukum, secara umum suami atau istri yang ingin menggugat cerai harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini berlaku secara umum, namun untuk pasangan yang beragama Islam, proses perceraian juga mengacu pada ketentuan khusus, yakni kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, putusan perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau disebut cerai talak, dan berdasarkan gugatan perceraian atau cerai gugat. Perbedaan cerai gugat dan cerai talak: permohonan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami, sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Dalam kompilasi hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 129 berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Sementara itu, cerai gugat tertuang dalam pasal 132 yang berbunyi gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam pasal ini terdapat istilah penggugat yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian, sementara suami yang digugat disebut dengan pihak tergugat. Sebutan ini berbeda dengan proses cerai talak. Dalam cerai talak, suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut dengan pemohon, sedangkan pihak istri disebut termohon. Perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat lainnya terletak pada saat akhir proses perceraian. Dalam cerai gugat, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses perceraian akan berakhir dengan diputuskannya perkara perceraian oleh hakim dalam sidang terbuka. Hal ini berbeda dengan cerai talak. Dalam cerai talak, setelah hakim menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, suami akan mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama yang dihadirkan oleh istri atau kuasanya. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Perceraian pun dianggap batal dan ikatan pernikahannya tetap utuh.